Jadi kalau setan itu kita inapan semalam karena kita masih belum saling mengampuni suami istri, dan kita berani naik ke tempat tidur, maka besok setan sudah bercicit di rumah kita. Dalam satu malam saja, ingat itu. Nah, bayangkan kalau ada suami istri sebelum minggu-minggu nggak bicara. Wih, setannya sudah di mana-mana penuh, sampai ke lubang WC pun ada setannya. Karena memberi kesempatan kepada iblis itu tadi. Hebat. Itu sebabnya mengapa banyak anak-anak nggak betah di rumah. Karena papa mamanya memelihara setan banyak-banyak di rumah itu. Sampai di sini kesimpulan saya, ini hebat Alkitab. Maka buat kita semua, nilai sebuah keluarga, dengar ya, nilai sebuah keluarga itu nggak diukur berapa kaya orang itu, berapa miliar uangnya, berapa banyak mobilnya. Dengar, menurut ayat-ayat sampai Efesus 4 tadi ini, saya akan teruskan nanti, tapi sampai sini dulu kesimpulannya. Maka nilai sebuah keluarga adalah hubungan suami istri di tempat tidur yang tidak hanya bicara masalah seks. Dengar, yaitu sebelum kita tidur suami istri, diskusi apa yang paling banyak kita bicarakan di tempat tidur sebelum tidur. Nah, itulah nilai keluarga kita. Saya ambil contoh paling gampang. Keluarga yang mata duitan, tahu ya sama mata duitan? Itu begitu duduk tempat tidur, tanya cengkeh harga berapa? Kalau saudara kan cengkehnya banyak, itu di depan cengkeh semua. Rumah tangga yang mata duitan, waktunya habis di tempat tidurnya bicara duit, saldo, bagaimana ini kurang, terus marah, kenapa kamu belanja banyak-banyak? Maka keluarga itu adalah keluarga mata duitan. Jujur suami istri, 2 minggu terakhir aja, nggak usah bilang bulan lalu, 2 minggu terakhir ini, apa yang kita bicarakan berdua sebelum kita tidur? Kalau sampai ada yang jawab, oh kalau keluarga kami nggak ada yang dibicarakan, wah lebih celaka lagi, pasti lagi nggak beres itu. Karena kalau suami istri nggak beres, pasti ngomongnya pendek-pendek, mungkin, tidak tahu, iya, di situ aman kelihatannya, tapi ini bahaya. Kenapa? Karena berkata ngomong pendek salah, bicara panjang salah, lebih baik gak usah ngomong. Awas suami istri, ini penting sekali. Komunikasi di tempat tidur. Kejadian 2:25. Tolong pengantin lagi baca dengan suara kuat. Kejadian 2:25. Dengarkan hukum ini, saya kagum sekali kepada Bapa di surga. Kejadian 2:25. Yang kuat. Kejadian 2:25 firman Tuhan. Nah, ini orang dari hutan, suaranya kencang tanpa mic bisa. Oke. Mereka keduanya melacak manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Ya, cukup sampai di situ. Saudara, buat saya ayat ini nggak penting. Kenapa nggak penting? Siapa yang nggak tahu kalau zaman itu mereka dua telanjang sebab belum ada pabrik tekstil? Betul tidak? Ya, untuk apa ditulis? Saudara setuju dengan pendapat saya? Untuk apa ditulis firman itu? Untuk apa ditulis firman itu? Karena semua kita tahu kalau Adam dan Hawa itu telanjang. Tapi kita yakin kalau itu ditulis berarti itu penting. Katakan amin. Ternyata kata telanjang di ayat itu bukan bicara tentang seks. Itu yang saya kagum. Lalu bicara apa? Adik-adik yang belum menikah, kau perlu simpan firman ini. Karena suami istri tidak boleh berdusta. Itu menyakitkan hati pasangannya. Maka kalau ada penutup, berarti ada yang ditutupi. Ada yang disimpan, ada yang disembunyikan. Jadi kata telanjang yang pertama di ayat itu adalah kejujuran berdua. Suami istri bisa melihat pasangannya tanpa halangan. Oh, itu kamu. Luar dalam sama, nggak boleh ada kemunafikan. Lain kamu pernah cerita nggak pada Ida? Dulu kamu pernah pacaran dengan berapa orang? Misalnya ini cuma contoh saja. Nah, begitu pula Ida. Pernah nggak kamu cerita pada Lendi? Sebelum kamu dengan Lendi, pernah pacaran berapa orang? Maaf, ini cuma contoh. Suami istri harus terbuka. Nggak boleh ada rahasia. Dengar yang sudah menikah. Sampai kata telanjang pun jumlah uang harus saling tahu. Suami istri yang pisah harta
itu munafik terbesar di dunia. Sebab suami istri yang pisah harta berarti mereka sudah cerai sebelum ke pengadilan. Mungkin saudara nggak ngerti jawabannya. Kok bisa? Dengar, saya pakai hukum ini. Teruskan kalimat firman ini. Yesus Tuhan kita berfirman, sebab di mana ada uangmu, ada hartamu, di situ ada. Terus ada apamu? Hatimu, ada hidupmu. Maka itu mengapa semua orang jauh lebih hafal nomor tabungannya daripada ayat Alkitab? Amin kan, gak usah ragu-ragu. Karena uangnya di tabungan itu, jadi hafal. Telepon bank lebih hafal daripada ayat-ayat Alkitab. Di mana ada uangmu, di situ ada hatimu. Nah, kalau suami istri hatinya, uangnya pisah, berarti hatinya? Terusan hatinya pisah. Nah, kalau hati pisah itu namanya apa? Cerai, goblok. Bertobat yang pisah harta. Suami istri boleh punya nomor tabungan di bank yang berbeda, tapi jumlah harus saling tahu. Keduanya telanjang, tidak merasa malu. Kalau suami istri punya HP, pakai PIN harus tahu PIN-nya. Yang punya ATM, PIN-nya pun harus saling tahu. Awas pakai rahasia-rahasia. Suami istri boleh punya almari banyak, terserah, tapi nggak boleh dikunci. Apalagi sampai kunci, waktu berak pun dibawa kuncinya. Awas. Berarti ada rahasia. Tidak boleh ada rahasia. Harus terbuka suami istri. Telanjang, tahu luar dalam siapa pasangannya. Arti kedua kata telanjang, ibu bapak saudara-saudara, ini bicara komunikasi. Ingat, seluruh dunia sistem militernya sama. Sebuah negara atau kerajaan akan menyerang negara atau kerajaan lain. Sebelum perang, supaya nggak habisan dana banyak, maka mereka harus menguasai pusat-pusat komunikasi. Betul tidak? Karena begitu pusat komunikasi dikuasai negara itu, berarti negara itu sudah kalah dan lumpuh. Nah, ternyata setan buat cara yang sama. Hubungan suami istri sering dikacaukan dengan komunikasi yang terputus. Kalian dua suku yang berbeda. Yang nikah satu suku aja sering ribut, apalagi dua suku. Ingat ini. Saudara, saya mau tanya begini kepada saudara. Manusia itu kalau marah, contoh aja. Saudara orang Indonesia, kita orang Indonesia. Ya. Saudara orang Minasa, saya orang Jawa. Walaupun kita bisa bahasa Inggris, enak nggak kalau marah pakai bahasa Inggris? Walaupun bisa, cepat jawab. Loh, saya tanya, ayo cepat jawab ini. Nggak enak. Marah itu paling enak kalau pakai bahasa ibu. Betul? Nah, awas. Kalian dua tidak boleh pakai bahasa ibu masing-masing. Sehingga pasangannya nggak akan tahu itu apa artinya. Ini komunikasi. Ada apa-apa dikomunikasikan. Nah, sampai Januari 92, saya baru ketemu sebuah buku. Kenapa anjing dan kucing ribut terus? Saya pikir dulu mereka dua itu ada setannya. Ketemu ribut. Ternyata bukan setan. Mereka dua nggak punya penterjemah, saudara. Maka itu mereka ribut terus. Betul, yang belajar biologi akan tahu. Anjing dan kucing itu bahasanya pada ekor. Lihat aja. Saudara, orang Minasa sayang anjing tapi dimakan juga. Anjing itu kalau lagi senang, ekornya goyang, bukan? Kalau lagi takut, ekornya masuk ke dalam. Kucing beda. Kalau kucing marah, ekornya goyang. Nah, waktu kucing dan anjing lihat-lihatan dari jauh, mereka nggak punya penerjemah. Anjing lihat, ada teman baru, karena ekor kucing goyang-goyang. Buat anjing kan ini bahasa senang. Kucing lihat ekor anjing goyang-goyang, dia tersinggung. Siapa dia nantang dari jauh itu? Nah, karena komunikasi terputus. Maka itu suami istri awas. Kalau nggak ada komunikasi dalam pernikahan, itu bahaya sekali. Jadi kata telanjang itu artinya hebat sekali, terbuka. Sama sekali terbuka. Nggak boleh ada rahasia. Siapkan diri untuk itu. Kejadian 2 ayat 23. Saya akan segera selesaikan. Keluarga itu hebat sekali, saudara. Ayat 23. Lendi dan Nida, ayat ini belum bisa kamu pakai. Tapi setelah 3 tahun pernikahanmu baru kamu pakai. Ibu bapak saudara-saudara, gembala-gembala tolong pakai ayat ini jadi barometer atau ukuran pernikahan kita. Suatu hari begini, saya tanya kepada Papa di surga, Papa beri saya 1 ayat saja, supaya kalau saya nerangkan kepada banyak keluarga yang bukan Kristen khususnya,
Saya itu langsung tahu poinnya kemana. Tunjukkan kepada saya satu ayat saja di